Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam program Talk Show. Dan kali ini kami mengundang Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Nah, kalau kita bicara tentang Kota Banda Aceh, merupakan ibu kota provinsi, tentu perlu adanya pengaturan-pengaturan, terutama pengaturan kendaraan ataupun perparkiran. Nah, kita ingin tahu dan kita akan mengulik lebih jauh seperti apa sistem perparkiran di Kota Banda Aceh dan sudah seperti apa pula para juru parkir dan bagaimana Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh membenahi perparkiran di Kota Banda Aceh. Dan untuk hari ini ada Bapak Wahyudi SSTP, merupakan Kadis Perhubungan Kota Banda Aceh. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Dan di samping Pak Kadis ada Kabid Perparkiran langsung ini ya, yang akan bicara tentang teknisnya perparkiran di Kota Banda Aceh. Ada Pak Mahdani SE. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi sudah saya sebutkan di depan bahwa seperti apa perparkiran di Kota Banda Aceh itu akan menjadi topik kita pada siang hari ini. Nah, saya lihat bahwa perparkiran di Banda Aceh sudah mulai membenah ya, sudah mulai tertib ya dengan adanya parkir elektronik ini ya, sudah beberapa titik di Kota Banda Aceh. Nah, tapi saya mau tahu juga nih dari Pak Kadis sendiri nih Pak. Untuk terutama juga selesai Idul Fitri kemarin. Nah, selesai Idul Fitri masa libur ya Pak ya. Orang juga berbondong-bondong ke Kota Banda Aceh, ke tempat wisata ya. Walaupun Kota Banda Aceh agak sepi karena banyak yang mudik, tapi juga dari wilayah-wilayah perbatasan juga banyak yang ke Kota Banda Aceh. Nah, mau tidak mau kita juga bicara tentang parkir ini Pak ya. Bagaimana mereka juga menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan umum. Nah, ini kalau Bapak melihat selesai Idul Fitri itu seperti apa Pak ini? Sistem tertib parkirnya itu sendiri Pak. Ya, baik. Mungkin kita sejak pemerintah Bapak Presiden Jokowi itu melonggarkan ya liburan ataupun cuti Lebaran kemarin, ini memang harus kita akui bahwa terjadi lonjakan yang luar biasa, baik itu yang mudik, kemudian juga ada aktivitas wisatawan yang datang ke Banda Aceh dan juga yang menuju ke Sabang. Baik. Nah, jadi hari ini kita melihat di Idul Fitri kemarin itu di Lebaran ketiga itu sudah antrian mobil di Pelabuhan Ulele itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Sudah panjang sekali nih Pak ya. Bisa hampir berapa meter ke jembatan, ini Pak? hampir sampai ke jembatan Ulele. ya. Ya, itu. Jadi ini alhamdulillah memang dengan melandainya pandemi COVID-19 ini memang kita merasakan denyutan ekonomi, kembali juga bangkit ini, Pak, aktivitas pariwisata juga sudah mulai bangkit. Ya. Nah, berbicara parkir, kami dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh itu bersama dengan pihak Polresta Satlantas Polresta Banda Aceh, kita sudah jauh-jauh hari kita sudah memprediksi, coba memetakan dalam menghadapi Idul Fitri. Pasti akan terjadi lonjakan kendaraan yang luar biasa, apalagi dari daerah juga datang berbelanja ke Banda Aceh. Kemudian juga kami harus sudah kita antisipasi dengan terbakarnya Sudia Mall, otomatis akan terjadi penumpukan konsentrasi perbelanjaan itu di dua titik. Yang pertama adalah di Pasar Aceh, Jalan Ponorogo, kemudian yang kedua adalah di Plaza Aceh. Nah, ini sudah kita coba antisipasi. Alhamdulillah dengan kerjasama kita yang bagus, bersama juga dengan pihak Satpol PP, juga dengan pihak Diskopdak Kota Banda Aceh, kita bisa atasi. Yang alhamdulillah kita lihat tidak ada kemacetan yang begitu parah di Kota Banda Aceh. Nah, hari ini juga kesadaran masyarakat juga sudah sangat bagus dalam memarkirkan kendaraan. Juga kemudian dari pihak jukir juga kita sudah mengingatkan kepada jukir kita bahwa mereka lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan kemudian juga mereka lebih sigap dalam bertugas dalam mengatur aktivitas keluar masuk kendaraan. Nah,
artinya membludaknya wisatawan pada saat libur Lebaran kemarin, libur Idul Fitri itu bisa diatasi ya, termasuk juga di pelabuhan. Di pelabuhan. Pelabuhan Ulele yang antriannya cukup panjang ini Pak ya, dan itu juga sebenarnya mengganggu jalan ini Pak ya, mengganggu jalan ya. Tapi mau tidak mau memang mereka antri cukup lama ingin berwisata ke Kota Sabang ya, dan ini juga sudah terselesaikan. Tapi untuk hari ini udah selesai Pak ya libur Lebarannya? Masih ada yang antri nggak nih Pak? Liburan sudah selesai, tetapi perlu saya tambahkan sedikit bahwa sejak 2021 itu Pelabuhan Ulele sudah beralih tugas itu ke di subnya Aceh, di Provinsi Aceh. Nah jadi kita juga terkait dengan pelabuhan, kita sifatnya kita mensupport di sub Aceh, UPTD pelabuhan untuk mengatasi kemacetan ataupun lonjakan para wisatawan yang ingin berkunjung ke Sabang. Nah, jadi kalau dari aktivitas kita melihat memang setelah Lebaran, cuti Lebaran mungkin kemarin berakhir, di libur Senin kemarin, di weekend kemarin itu juga terjadi lonjakan lagi, biarpun tidak separah yang cuti Lebaran kemarin. Jadi aktivitas wisatawan ke sana masih ternyata tinggi. Ini Pak ya. Apalagi ini juga mau mendekati libur sekolah ini ya, libur akhir semester ya. Ini akan diprediksi lagi nih Pak ya. Jadi memang dari Dishub Kota Banda Aceh juga harus bersiap-siap lagi nih Pak ya, menghadapi libur-libur seperti ini karena lonjakan kendaraan yang cukup padat sendiri di Kota Banda Aceh. Baik, saya coba ke Pak Mahdani, merupakan Kabid Perparkiran ya, Kabid Perparkiran. Nah, Pak, ini memang kita ngomong masalah teknis ini Pak ya, bahwa perparkiran terus membenah, apalagi di zaman sekarang itu sudah ada parkir elektronik ini Pak. Nah, mungkin juga parkir elektronik ini memang apakah baru diterapkan di Kota Banda Aceh untuk Provinsi Aceh atau bagaimana ini Pak? Ya, mungkin yang pertama ingin kami jelaskan bahwa sesuai dengan visi misi daripada Bapak Wali Kota Banda Aceh untuk mewujudkan Banda Aceh yang gemilang. Tentu kami dari Dinas Perhubungan harus menyesuaikan terhadap itu. Nah, kita dari sisi parkir memang mewujudkan program digitalisasi parkir. Jadi bagaimana Kota Banda Aceh ini juga menyesuaikan dengan perkembangan IT sekarang. Betul. Karena kita tahu ini udah eranya digital. Tentu kita di parkir juga harus menyesuaikan ke arah digital. Nah, untuk di kita Banda Aceh memang dari sisi ada dua, ada parkir di tepi jalan ini yang dikelola oleh juru parkir. Nah, ada sekitar 510 orang. Kemudian satu lagi ada parkir di kawasan. Ini kawasan pertokoan yang memang kita lakukan penataan. Jadi karena memang tidak dapat kita pungkiri bahwa Banda Aceh semakin ke depan kan pertumbuhan kendaraan semakin menambah, sementara ruang parkir kan masih tetap. Jadi bagaimana ruang parkir yang ada ini kita benah, kita tata agar dia lebih ramah ke lingkungan. Jadi kota juga lebih cantik. Jadi kita sesuai dengan RPJM sampai dengan tahun ini membangun 20 kawasan parkir yang sudah dilengkapi, yang sudah siap 16. Jadi tahun ini ada 4 lokasi lagi yang akan kita lakukan penataan kawasan GSB pertokoan menjadi kawasan parkir. Dan dari 16 yang sudah terbangun ada 3 lokasi yang sudah kita tetapkan sebagai kawasan parkir elektronik. Nah, di kawasan parkir elektronik mungkin yang pertama ada di Jalan Pinyak Makam, di Jalan Pak Anu, kemudian di Jalan Profesor Ali Hashimi yang di depan Canai Mama yang sana, kemudian di Jalan Ratu Syafiatuddin, di deretan pertokoan suhu dan perbankan. Nah, untuk di kawasan parkir elektronik ini bisa dilakukan pembayaran secara non tunai menggunakan uang elektronik. Dari sisi perangkat juga memang sudah ada bayar gate untuk masuk. Kemudian dari sisi pembayaran bisa dilakukan secara non tunai. Untuk saat ini yang sudah ready untuk pembayaran tunai menggunakan uang elektronik bersifat server base, seperti bisa dari OVO, GoPay, Link Aja ataupun dari mobile banking. Nah, kemudian ini lagi tahap proses finishing juga untuk bisa menerima pembayaran menggunakan kartu uang elektronik yang dikeluarkan oleh perbankan seperti kartu tol. Jadi nanti kartu tol juga orang bisa digunakan untuk di pembayaran parkir di kawasannya. Baik, artinya sudah ada pemenahan dan juga sudah ada 3 kawasan parkir elektronik tadi di Kota Banda Aceh. Dan tadi untuk 20 kawasan lokasi perparkiran itu pembenahan seperti apa ini Pak yang dilakukan? Ya, yang kita lakukan pembenahan ini kan kawasan pertokoan. Jadi perlu kita sampaikan bahwa
di depan pertokoan itu kan menjadi GSB, garis sepadan bangunan. Dan fungsi garis sepadan bangunan itu adalah untuk fungsi pejalan kaki dan perparkiran. Nah, selama ini kan banyak mungkin di depan pertokoan difungsikan masih ada pedagangnya, ada pedagang-pedagang, kemudian antar masing-masing toko juga mengklaim bahwa di depan dia itu hak dia parkir. Tidak boleh parkir gitu itu Pak ini kan ya. jadi dilematis, jadi permasalahan bagi masyarakat. Nah, dari kita bagi ini melakukan penataan bahwa itu menjadi ruang publik semuanya. Jadi kita benah, kita lakukan penataan melalui cor. Jadi dari akses parkir sudah mudah. Nah, jadi memang akan lebih indah. Jadi dari sisi penampakan kota juga menjadi kota yang ramah lingkungan dan seperti itu. Oke, dengan wujud dari tadi tujuan pemerintah Kota Banda Aceh ini Pak ya, mewujudkan Kota Banda Aceh yang gemilang ya, yang tertib berlalu lintas, tertib parkir juga ya. Ya, karena dengan adanya kawasan parkir ini tentu kan orang tidak lagi parkir di badan jalan. Jadi parkirnya semua ke dalam kawasan sehingga di jalan lalu lintasnya menjadi lebih lancar. Lebih lancar. Jika semua orang sudah mulai tertib parkir itu, kalau ada satu orang yang bandel pasti dia akan sadar diri juga ini Pak ya. Itu yang harus kita tujuan dari bagaimana bisa tertib parkir ini sendiri. Baik. Juga, mungkin dari kita juga kalau mungkin saya tambahkan, kalau seandainya memang kita sudah tertib parkir, ruang parkir sudah kita siapkan, tetapi kemudian ada juga 1-2 yang memang pengendara yang memang yang mungkin membandel, itu mungkin kita akan tidak segan-segan, kita mungkin akan ambil tindakan tegas, yaitu ada kita gebok kendaraan. Tetap ada sanksi nih Pak ya, sanksi bagi mereka yang melanggar ya. Baik pemirsa di rumah, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang usai pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program talk show, dan saya akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita dengan Kadis Perhubungan Kota Banda Aceh, Bapak Wahyudi, dan juga Kabid Perparkiran Bapak Mahdani. Nah, topik kita yaitu perparkiran di Kota Banda Aceh. Nah, pemirsa tadi sudah saya singgung sedikit bagaimana dari Perhubungan Kota Banda Aceh saat menertibkan perparkiran saat Idul Fitri kemarin sempat melonjak ya. Dan tadi juga Pak Mahdani sudah menjelaskan pembenahan perparkiran elektronik yang sudah dibangun ya, ada 3 titik di Kota Banda Aceh. Dan nanti akan ada 20 kawasan perparkiran dan sudah selesai 16 ya tadi Pak ya? Sudah selesai 16, artinya tinggal sedikit lagi ya. Dan dengan selesainya tadi 20 kawasan perparkiran yang dibangun ini, kira-kira itu juga akankah mengatasi masalah perparkiran di Kota Banda Aceh tidak nih Pak? Tentu belum mengatasi secara keseluruhan, tetapi ruas-ruas jalan yang kita bangun kawasan parkir ini, insya Allah lalu lintasnya akan lebih lancar seperti itu, karena sudah tersedia ruang parkir yang representatif seperti itu. Nah, tentu nanti di tahun-tahun mendatang juga akan kita lokasi-lokasi lainnya seperti itu. Oke, ya ini ada 20 kawasan perluasan kawasan parkir. Nah, untuk kawasan elektronik sudah ada 3 titik tadi nih Pak ya. 3 titik ya. Nah, untuk 3 titik ini menurut Pak Kadis sendiri sudah cukup atau perlu dibangun lagi kira-kira nanti ini Pak ke depannya? Kalau kita melihat hari ini kan sudah zamannya zaman digitalisasi ya. Sepertinya kita akan ke depan kita akan melihat lagi, kita akan programkan kembali titik mana lagi yang akan coba kita bangun supaya penataan ruang parkir itu lebih teratur, lebih rapi. Jadi kita mencoba seminimal mungkin orang memarkirkan kendaraannya di jalan. Jadi tetap mereka parkirnya di tempat kawasan parkir. Di kawasan parkir ya, menghindari perparkiran di badan-badan jalan kembali. Nah, tentu dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh punya inovasi terbaru Pak ya, punya program ke depannya agar memang perparkiran juga semakin mudah, kemudian juga apalagi di zaman digitalisasi sekarang, mungkin program apa ini Pak? Insya Allah kita dalam kita punya program bahwa akan menerapkan sistem perparkiran online non tunai di Kota Banda Aceh. Mungkin kita butuh waktu karena memang ini juga kita harus akui memang kita harus mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit, di mana kita juga harus melakukan belanja alat mungkin yang harganya juga lumayan, tapi ini sudah kita programkan. Insya Allah di 2023 kita akan punya target ada beberapa ruas jalan yang akan kita lakukan pemberlakuan sistem perparkiran non tunai. Non tunai. Di 2023 nanti. Atau disebut dengan parkir online tadi nih Pak ya? Iya. Nah, mungkin beda sedikit dengan parkir elektronik atau sama bagaimana nih Pak? Nah, kalau elektronik mungkin saya tambahkan pada prinsipnya sebenarnya sama. Ya.
Mungkin kalau yang tadi kawasan parkir elektronik, kalau untuk ya itu kan di kawasan. Kalau yang ini parkir yang di tepi jalan. Jadi nanti parkir yang di tepi jalan ini langsung dikelola oleh juru parkir. Juru parkirnya kan dilengkapi dengan alat handheld untuk alatnya. Jadi masyarakat yang menggunakan uang elektronik tinggal men-tapping atau men-scan barcode daripada alat handheld yang ada di juru parkir. Jadi memang parkir elektronik juga namanya sebenarnya itu. Cuma diwadahi oleh juru parkir tadi nih Pak ya, dengan alat tadi ya. Berbedanya kalau elektronik itu punya kawasan khusus, tetapi ini adalah di tepi jalan umum. Mungkin beda alat. Kalau yang di kawasan dia kan pakai barricade masuknya. Kalau di ini kan langsung di alat handheld seperti ini, nanti tinggal di-tapping oleh si juru parkir. Nah, memang yang saat ini kan sudah melakukan persiapan. Yang pertama memang persiapan yang kita lakukan adalah melalui pembekalan juru parkir sendiri. Karena mungkin sebagaimana kita tahu bahwa juru parkir di Kota Bandar kan dengan tingkat SDM yang lebih rendah. Mungkin ini menjadi tantangan bagi kami bagaimana mereka melek teknologi. Nah, tentu ini proses persiapan awal. Kita sudah melakukan pembinaan ke juru parkir di Jalan Diponegoro dan di Jalan Kawasan Penayung. Jadi sudah kita lakukan memberikan pelatihan, misalnya informasi awal terkait digitalisasi. Kemudian kita juga sudah membuka buku rekening bank. Karena syarat awal untuk pembayaran non tunai tentu si juru parkir harus ada rekening bank. Ini kita sudah buka rekening bank si juru parkir, ada sekitar 150 yang sudah dibuka rekening bank, dan kemudian ini nanti ketika sudah ada alat yang kita beli, jadi tinggal proses daripada transaksi itu sendiri. Oke, artinya juga harus punya rekening ya juru parkirnya ini Pak ya. Tapi nanti itu ada kelola dari pemerintah Kota Banda Aceh sendiri juga nih Pak ya? Iya, pengelolaannya tetap di kita Dinas Perhubungan. Jadi nanti sistem pembayaran dari masyarakat ketika dia membayar biaya retribusi parkir, dia kan men-tapping. Nah, uang dari tapping itu kan nanti langsung masuk ke kas daerah yang menjadi si juru parkir, juga nanti akan masuk ke rekening si juru parkir. Jadi tinggal pembagian dari retribusi tadi itu langsung ke rekening masing-masing. Yang hak pemerintah langsung masuk ke kas daerah, dan ke juru parkir juga ke rekening juru parkir. Dan itu dinilai akan lebih efektif nanti nih Pak ya. Ini kan akan mengurangi daripada kebocoran penerimaan PAD. Baik. Target daripada sistem pembayaran tunai kan untuk mengurangi daripada kebocoran PAD. Oke, sehingga juga PAD dari perparkiran ini juga meningkat ini Pak ya, karena memang melihat jumlah kendaraan di Kota Banda Aceh juga sangat banyak ya, tidak mungkin pendapatannya rendah ini Pak ya. Nah, menarik tadi mengenai juru parkir. Nah, kalau kita boleh tahu nih Pak, berapa sih Pak jumlah yang sudah terdaftar juru parkir di Kota Banda Aceh? Ya, sudah terdaftar ada 510 orang. 510 orang juru parkir yang tersebar di Kota Banda Aceh. Baik ada yang siang ataupun yang di malam hari. Memang ada shiftnya juga ini ternyata ya, Pak ya? Ada yang siang, ada yang malam, berganti shift kalau mereka kerja. Mungkin ada juga yang dari siang sampai malam. Kadang ada tergantung, dia merasa sehat, saya mau jaga full hari gitu. Mungkin nanti ada yang menyesuaikan lah. Dan itu nanti yang tadi pelatihannya sudah diberikan kepada 100-an ya, artinya belum semua? Belum ya, baru kita berikan kepada 150 orang juru parkir, karena kan kita lakukan secara bertahap tersebut. Baik, nah boleh tahu juga nih Pak titik-titik kepadatan perparkiran itu, terutama juga bisa dikatakan padatnya di Kota Banda itu sangat pagi, saat semua berangkat kerja, sekolah, dan sangat pulang ya di sore hari. Nah mungkin titik terpadat perparkiran juga yang menyebabkan kemacetan Kota Banda Aceh itu apa-apa di titik mana saja ini Pak? Mungkin kalau saya lihat hari ini Jalan Ponegoro, Jalan Kiai Ahmad Dahlan itu memang tidak mengenal yang namanya mungkin hari libur ataupun hari raya hari besar ataupun lainnya. Juga jadwal-jadwal kepadatan sendiri. Tapi memang Jalan Ponegoro memang sangat padat, dan juga kita dari Dinas Perhubungan memang kita tempati personil rutin setiap hari, baik pagi sampai sore. Nah, jadi karena aktivitas pasar itu kan di hari biasa itu sampai jam pukul sore nih Pak ya? 18 ya, pukul 18.00. Nah, jadi kecuali kayak kemarin menjelang Idul Fitri itu sampai ya tengah malam lah, kita juga stay anggota kita di situ. Baik. Nah, di Jalan Ponegoro sendiri karena juga bertepatan dengan Pasar Aceh, nah mungkin ketika ingin berbelanja di pinggiran-pinggiran juga rasanya mau parkir juga penuh ini Pak ya. Nah mungkin itu ke depan ada solusi apa ini Pak, sehingga mereka juga tidak harus parkir terlalu jauh
Atau seperti apa ini? Nah, jadi sebenarnya dari pihak Pasar Aceh sendiri itu sudah menyiapkan tempat parkir. Nah, jadi inilah mungkin ya wajar mungkin ya namanya juga manusia kan semuanya cari yang mudah. Benar. Nah, jadi mereka tidak mau yang susah, padahal kalau kita melihat juga tidak susah. Jadi Pasar Aceh sendiri itu disiapkan basement, dia juga untuk parkir, ada ruang parkir. Itu sampai ke lantai atas lantai ya. 3, Sampai lantai 3. Nah, jadi disinilah mungkin agak masyarakat kita mungkin agak ya belum biasa juga belum Pak ya. terbiasa, mungkin lebih Turun mudah mobil dengan maunya langsung dapat tokonya, langsung belanja, iya, nggak mau jalan benar, lagi nih betul. Pak ya. Nah, jadi dengan demikian roda 2 juga sama. Nah, jadi dengan roda 4 mungkin agak lebih berat untuk masuk ke tempat parkir, ya apalagi roda 2. Baik, sosialisasi mengingatkan itu tidak akan putus-putus terus dilakukan ya. Baik pemirsa di rumah, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita usai pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Talk Show. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di segmen akhir dialog kita pada hari ini. Dan masih bersama Pak Kadis Perhubungan Kota Banda Aceh dan juga Pak Kabid Perparkiran ya. Sudah jauh yang kita bicarakan tentang parkir di Kota Banda Aceh, dan juga di pertanyaan pemirsa di rumah ini banyak Pak ya terkait dengan tarif. Jadi kita belum ngobrol di tarif ya. Nah, ngomong tentang tarif ya, ada simpang siur nih ya. Terkadang memang yang sudah ditetapkan roda 2 berapa, roda 4 berapa ya. Dan juga mungkin terkait dengan ada kawasan-kawasan tertentu, karena sering juga masyarakat mendapati bahwa ada beberapa kawasan kok tarifnya beda ini Pak ya, lebih tinggi. Nah, mungkin itu peraturannya seperti apa nih Pak, kebijakannya? Silakan. Baik, mungkin masalah tarif nanti ditambahkan oleh Pak Mada. Baik. Parkir. Memang kita ada kanun nomor 3 tahun 2021 tentang kawasan parkir ya, parkir khusus. Itu ada kenaikan di beberapa titik lokasi, tapi yang sudah kita jalankan itu ada di 2 titik baru. Totalnya ada 11, jadi baru yang kita jalankan itu baru 2. Nah, jadi yang 2 itu adalah di Jalan Ponorogo. Kemudian yang kedua adalah di kawasan wisata. Nah, kemudian kita juga memberlakukan tarif insidentil. Nah, jadi tarif insidentil ini seperti ada event-event ataupun monumen tertentu yang sifatnya insiden, itu kita berlakukan itu tarifnya adalah ke 5.000. Oke, 5.000. Roda 4. Roda 4. Roda 2 2.000 ya. Roda 2 2.000. Itu kalau misalnya ada acara besar gitu Pak ya. Jadi kalau di Jalan Ponorogo itu parkiran untuk roda 4 4.000 dan untuk roda 2 adalah 2.000. Oke, nah ini kenapa nih Pak parkiran di Ponorogo agak lebih tinggi nih dibandingkan yang lain? Nah, jadi ini tujuan kita supaya untuk mengurai kendaraan yang parkir itu supaya tidak terlalu terlalu padat di situ, tidak terlalu memarkirkan kendaraan. Jadi kalau orang ingin ke Ponorogo, udah naik roda 2 aja lah, ataupun parkirnya di tempat lain. Karena kenapa? Jalan Ponorogo itu memang harus kita kita monitoring terus ya, tingkat kepadatan lalu lintasnya memang cukup tinggi. Nah, jadi kenapa kita naikkan itu menjadi 4.000 supaya masyarakat untuk menghindari ya parkir di kawasan tertentu. Baik. Nah, ngomongin masalah tarif nih Pak, berapaan nih untuk yang roda 2, untuk roda 4? Silakan nih, Son. Nah, di kanun yang ini yang retribusi tepi jalan umum ini yang secara umum semua ini masih tetap roda 2 1.000 dan roda 4 Rp2.000. 2.000. Nah, kemudian ada lokasi parkir di lokasi tertentu. Mungkin sebagaimana ada ditambahkan tadi di Jalan Ulele, di Jalan di Ponorogo, dan juga ada di kawasan parkir elektronik yang sudah kita bangun, itu juga sudah berlaku retribusi parkir di lokasi tertentu dengan tarif roda 2 2.000 dan roda 4-nya 4.000. Nah, kemudian juga ada tarif retribusi parkir insidentil. Nah, mungkin ini masyarakat juga jangan shock kenapa agak lebih mahal. Jadi memang sebagaimana disampaikan tadi, yang parkir insidentil adalah ini yang belum bersifat permanen dia selamanya parkir. Tapi kategori insidentil itu apa ini Pak indikatornya ini? Nah, yang pertama memang nanti kalau misalnya ada keramaian, misalnya nanti akan ada PKA misalnya kita katakanlah, ini kan
momen-momen tertentu. Nah, kemudian mungkin di daerah stadion nanti ada pertandingan bola, juga itu akan dilakukan parkir sedentil. Nah, kemudian mungkin masyarakat bisa melihat yang parkir sedentil yang sudah berlaku itu di Jalan Asande, itu di depan Plaza Aceh. Nah, di situ khusus berlaku di hari Sabtu Minggu. Jadi hari kerja tidak boleh parkir di situ, dilarang parkir. Tetapi kita diperbolehkan hanya di Sabtu Minggu karena mengingat untuk kapasitas ruang parkir di dalam mall kan tidak cukup gitu karena ramai, jadi sehingga kita perbolehkan untuk di luar tapi dengan tarif yang lebih tinggi. Itu di Plaza Aceh nih Pak ya, di Plaza Aceh. Jadi ya parkiran di badan jalan itu tarifnya memang lebih tinggi ya Pak, 5.000. Sebagai statement closing juga ya, apa sih yang kedepannya dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang perlu dilakukan lagi untuk membenahi perparkiran di Kota Banda Aceh? Silakan Pak Kabid. Mungkin program-program kami kita dari Dinas Perhubungan mungkin tadi sudah kita coba jelaskan semua. Jadi yang pertama adalah kita harap tahun 2023 ini kita bisa merealisasikan, kita bisa menggunakan ada di kawasan-kawasan tertentu kita bisa menggunakan parkir non tunai. Itu bisa kita terapkan khusus di jalan, di jalan umum. Kemudian juga kepada masyarakat juga kita menghimbau supaya taat dalam berlalu lintas, kemudian juga taat dalam berparkiran. Jadi dalam memarkirkan kendaraan mengikuti apa yang disampaikan oleh guru parkir. Karena salah kendaraan kita dalam memarkir, maka akan terjadi kemacetan ataupun akan terganggu aktivitas lalu lintas bagi orang lain. Baik, oke. Jadi jangan enaknya sendiri nih Pak ya, tapi juga pikirkan orang lain seperti apa ya. Silakan dari Pak Mahdi apa yang ingin disampaikan ini Pak? Yang perlu disadari oleh semua kita bahwa ketika kita berkendara mungkin bukan kita sendiri yang di jalan, juga ada masyarakat lain yang juga memang butuh keselamatan dari kita berkendara, baik terhadap parkir ataupun dari sisi lalu lintasnya. Nah, kemudian kepada masyarakat mungkin ketika ada melihat juru parkir yang di bawah Dinas Perhubungan ada melakukan kesalahan atau bisa juga melakukan pelaporan ke Dinas Perhubungan. Kita juga ada nomor di masing-masing baju juru parkir kita ada kontaknya nih Pak ya. Kontak nomor pengaduan yang bisa disampaikan oleh masyarakat. Jadi di nomor 0811 6853 212. Jadi mungkin dari masyarakat juga bisa menyampaikan ke kami, nanti tinggal kami ke lapangan untuk melakukan peneguhan terhadap juru parkir. Kita memang semua berharap bahwa parkir di Kota Banda Aceh ini kan harus tertib. Tentu ini bukan hanya dari kita pemerintah, mungkin dari sisi masyarakat juga untuk mendukung sehingga Banda Aceh ini betul-betul bisa terwujud Banda Aceh yang gemilang dari sisi parkir. Baik. Saya tambahkan sedikit. Jadi kepada seluruh masyarakat seperti yang kita sampaikan tadi bahwa tarif parkir di Banda Aceh itu ada yang 2.000 di Jalan Ponorogo, roda 2 ada 4.000 yang di roda 4.000 di Jalan Ponorogo, kemudian di Ulele, kemudian ada terkecuali di kawasan khusus ya, kawasan khusus parkir, dan di tepi jalan umum lainnya itu masih berlaku tarif normal. Jadi roda 2-nya 1.000, roda 4-nya adalah 2.000. Nah, jadi kami kemarin juga ada mendapatkan laporan dari masyarakat, ada mungkin jukir yang usil ataupun yang mencoba-coba, dia mengambil mengutip tarif parkir itu roda 2 2.000. Sebenarnya di kawasan tertentu adalah 1.000. Nah, apabila ada masyarakat yang mendapati, maka silakan menghubungi nomor kontak yang ada di jukir ataupun pada kawan-kawan yang memang memiliki kontak person saya bisa langsung menghubungi kami. Baik. Akan langsung ditindaki. Nah, ini untuk pemirsa di rumah ya, boleh langsung menghubungi nomor yang sudah tertera di baju-baju rompi juru parkir ya untuk melaporkan permasalahan ataupun kegenyangan yang terjadi di masyarakat di parkir, khususnya tentang masalah perparkiran ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Kadis dan juga Pak Kabid Perparkiran ya, Pak Madani dan juga Pak Yudi pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan yang kita sampaikan juga bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Saya Fandi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.